Hai semuanya, ketemu lagi ya sama aku. Pertama, maaf banget ya karena aku baru bisa upload video tuh hari ini. Karena beberapa hari yang kemarin itu aku lagi sakit, jadi kayak gak mungkin banget buat share video ke kalian. Padahal ada banyak banget info terbaru seputar SIMAK UI yang harus aku share ke kalian. Tapi alhamdulillah hari ini udah agak mendingan meskipun suaranya masih aneh gitu gak sih? Tapi gak apa-apa, yang penting aku bisa share video bermanfaat untuk kalian semuanya. Setelah aku baca-baca komentar di video aku yang sebelumnya, ternyata masih banyak banget dari kalian yang gak mengerti dengan nilai mati. Nah, nilai mati adalah nilai minimal yang harus kalian capai pada suatu ujian tertentu. Misalnya untuk ujian bahasa Inggris, kalian harus mendapatkan skor minimal 80. Jadi ketika kalian tidak memenuhi skor 80, kalian auto gagal. Nah, itu adalah maksud dari nilai mati. Lalu, bagaimana dengan SIMAK UI? Nah, SIMAK UI sendiri tidak mengenal dengan sistem nilai mati. Jadi, mereka menggunakan sistem akumulasi dengan penilaian jika kalian benar plus 4, salah min 1, dan ketika kalian tidak mengerjakan, nilainya adalah 0. Selain itu juga, masih banyak banget yang nanya di aku, Kak, lebih baik kita langsung latihan soal aja atau kita harus belajar materi dulu ya? Kalau pendapat aku sendiri sih ya, sebelum kita mengerjakan soal akan lebih baik jika kita mempunyai dasar materi atau modal materi itu minimal 50%. Nah, selanjutnya untuk memantapkan materi yang kita pelajari, kita bisa langsung ke latihan soal. Kenapa aku lebih menyarankan kalian untuk belajar materi? Ya karena menurut aku, ketika kalian misalnya langsung mengerjakan soal, nah pada soal tersebut terdapat materi A. Sedangkan materi A itu dia kan tidak mungkin hanya mempunyai satu konsep, pasti terdiri dari beberapa konsep. Jadi kayak misalnya kalian lagi ngerjain materi A, yang keluar adalah konsep 1. Nah, ketika kalian dihadapkan dengan konsep yang lainnya, kalian pasti bingung karena kalian tidak menguasai materi dengan baik. Itu adalah alasan mengapa aku sering banget menyarankan kalian untuk mempunyai modal materi sebelum mengerjakan soal. Tapi karena kayak melihat waktu yang mepet banget untuk ujian SIMAK, jadi menurut aku kalian bisa langsung mengerjakan soal-soal SIMAK UI dari tahun ke tahun dan mencatat persebaran materi, lalu melihat materi dengan kuantitas terbanyak, lalu kalian memaksimalkan pada materi-materi yang mungkin akan keluar dengan kuantitas terbanyak. Nah, sekarang aku bakalan ngebahas ketentuan ujian SIMAK UI 2020. Yang pertama adalah perangkat ujian. Nah, untuk perangkat ujian ini, kalian disarankan untuk menggunakan laptop dengan kamera ataupun komputer desktop dengan webcam. Dan jika kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan tab atau tablet, ataupun kalian juga bisa menggunakan handphone dengan resolusi minimal 1280 x 720. Nah, saran aku sih diusahakan kalian bisa menggunakan laptop ya. Karena apa? Laptop kan bagian pencetannya itu dengan layarnya kan dia bisa terpisah gitu ya. Jadi menurut aku tuh dia bisa meminimalisir kesalahan yang akan kita buat gitu. Jadi kayak misalnya kita pakai handphone nih, handphone layar sentuh atau tab gitu kan. Itu kan jari kita langsung nyatu dengan layarnya gitu kan. Maksudnya jadi kayak kalau kita nggak sengaja kepencet atau apapun itu kayak rugi aja gitu. Jadi menurut aku akan lebih aman jika kalian pakai laptop sih. Selain itu juga kalau pakai laptop kalian bisa nyaman gitu. HP-nya nggak dipegang-pegang terus kalian juga bisa duduk dengan santai. Ya menurut aku emang lebih worth it pakai laptop ataupun komputer desktop dengan webcam. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi. Untuk aplikasi, kalian disarankan untuk menggunakan Firefox 78 ataupun Chrome 83. Nah, browser selain yang aku sebutin tadi, itu dia tidak didukung. Namun, kalian itu katanya suruh ngecek terus-menerus sih, karena sewaktu-waktu dia dapat berubah-ubah gitu peraturannya.
Nah, yang selanjutnya itu adalah mekanisme pelaksanaan ujian. Nah, di sini sangat-sangat disarankan kalau kalian itu harus mempunyai koneksi internet yang sangat memadai. Karena pihak UI itu tidak akan bertanggung jawab atas munculnya masalah yang disebabkan atas koneksi internet kalian. Karena ujian SIMAK UI tahun ini online, jadi pihak UI itu sangat-sangat menyarankan jika kalian ujian itu menggunakan laptop ataupun komputer desktop dengan webcam. Dan jika kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan handphone yang dilengkapi dengan kamera. Nah, gunanya apa sih? Kok pihak UI itu terus menekan untuk menggunakan laptop ataupun desktop ataupun HP yang dilengkapi dengan kamera? Karena ketika ujian, mereka akan mengawasi ujian kalian itu dengan menggunakan kamera yang ada pada perangkat kalian. Untuk ketentuan ujian lainnya, kalian harus berada di ruangan sendirian ketika kalian sedang melaksanakan ujian SIMAK. Kalian gak boleh ditemenin guru les, kalian gak boleh ditemenin orang-orang atau teman-teman kalian yang juga ikut SIMAK gitu kan. Menurut aku, kalian benar-benar harus mematuhi peraturan yang ada ya. Karena itu bisa fatal di kalian sendiri karena ujian kali ini tuh bakal dimonitor dengan menggunakan kamera yang ada di perangkat kalian masing-masing. Dan ketika kalian melanggar ini semua, sanksi yang diberikan adalah berupa pembatalan hasil seleksi ujian SIMAK UI. Selain itu juga kalian gak boleh yang namanya ngelihat catatan, kalian gak boleh ngelihat buku, nyontek, ataupun browsing di internet, itu gak boleh ya. Dan kalian gak boleh menggunakan kalkulator. Kalian hanya boleh menyediakan kertas kosong untuk coret-coretan atau menghitung. Nah, selanjutnya kalian itu harus menggunakan baju yang rapih. Dan aku saranin kalian pakai kemeja aja biar aman. Selain itu, kalian juga menyiapkan selembar kertas yang minimal ukurannya itu 20 x 10 cm. Gunanya itu untuk mencatat kode ujian kalian. Cukup pakai tulisan aja, nggak usah dicetak. Terus kalian tempelin di baju kalian. Dan itu harus terlihat jelas di kamera kalian ya. Nah, ketika kalian telat ataupun ada keterlambatan lainnya, kalian gak bakalan diberi waktu tambahan. Jadi ketika kalian terlambat 10 menit, 20 menit, ya kalian udah kehilangan waktu tersebut gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan semua itu 30 menit lah minimal sebelum ujian berlangsung. Oh iya, satu lagi nih, kemarin tuh kayak masih ada gitu yang nanya, Kak beneran matematikanya dikosongin gitu? Iya beneran aku kosongin. Tapi dengan catatan nih, kalian udah baca semua soalnya ya. Jadi kalau kalian bener-bener ragu, kalau kalian udah bener-bener gak bisa, baru deh boleh kalian kosongin. Daripada nilai kalian min, lebih baik nilai kalian nol. Nah, jangan sampai kalian udah memutuskan untuk ngosongin suatu materi yang kalian gak kuasain sebelum kalian ketemu soal gitu. Jadi kalian baca dulu soalnya, kalau bener-bener kalian udah gak bisa, ya udah nggak usah dikerjain daripada nilai kalian min gitu. Tapi ketika kalian tiba-tiba belum ketemu soal, tiba-tiba kalian udah memutuskan untuk gak mengerjakan gitu. Nah, setelah kalian ujian, kalian baca-baca soal lagi, ternyata kalian bisa gitu. Kan rugi ya? Siapa yang rugi? Kamu. Jadi kayak dikerjain dulu aja, dibaca-baca dulu aja, dan ketika kalian udah mentok gak bisa, udah gak usah dikerjain. Nah, cukup segitu dulu aja video dari aku kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya.